Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpancasila. Perkenalkan, nama saya Lukman Ahmad Mustafa dari kelas 12 TPKR 3, absen 21. Perkenalkan, nama saya Juzur Ramadan dari kelas 12 TPKR 3, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Alif Sarbera, absen 4 dari kelas 12 TPKR 3. Perkenalkan, nama saya Andreas Teono dari 12 TPKR 3, absen 7. Perkenalkan, nama saya Puput Mufti Ali Firmansyah dari kelas 12 TPKR 3, absen 28. Perkenalkan, nama saya Irfan Atana Ramadhani dari kelas 12 TPKR 3, absen 20. Halo semuanya, hari ini aku mau cerita tentang kisah inspiratif. Ceritanya tentang seorang pelukis muda bernama Arya yang tinggal di sebuah desa yang asri. Arya punya semangat yang luar biasa untuk seni, terutama melukis. Setiap hari ia menghabiskan waktu berjam-jam di bawah pohon rindang yang besar, menuangkan keindahan alam sekitarnya ke kanvas. Warna-warna alam yang memicu kreativitasnya. Suatu hari, Arya bertemu dengan seorang kakek bijaksana bernama Pak Guru. Pak Guru sangat terkesan dengan bakat Arya. Mereka sering ngobrol tentang kehidupan, alam, dan sang pencipta. Pak Guru menjelaskan bahwa semua keindahan alam ini adalah karya Tuhan yang Maha Kuasa. Arya, tanya Pak Guru suatu hari, pernahkah kamu berpikir siapa yang menciptakan langit biru, matahari yang cerah, dan bintang-bintang yang berkelip di malam hari? Arya menggeleng pelan. Aku belum pernah memikirkannya, Pak, jawabnya. Semua itu diciptakan oleh Tuhan, lanjut Pak Guru. Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Dia Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Pengasih. Sejak saat itu, Arya mulai menyadari kehadiran Tuhan. Ia mulai memahami bagaimana segala sesuatu di alam semesta ini saling terhubung dan teratur dengan sempurna. Arya menjadi lebih rajin beribadah dan lebih bersyukur atas semua nikmat yang Tuhan berikan. Kisah Arya mengajarkan kita pentingnya mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita sebagai bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Jadi coba luangkan waktu sejenak untuk mengagumi keajaiban di sekitar kita. Ingat, setiap pemandangan indah yang kamu lihat, setiap napas yang kamu hirup, dan setiap momen yang kamu syukuri adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita bersyukur dan menghargai semua nikmat ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga perjalanan Arya menginspirasi kalian, seperti halnya menginspirasi saya. Jangan di tengah sawah hijau dan bukit-bukit yang indah, terletaklah sebuah desa bernama Harmoni. Udara di sana selalu dipenuhi tawa anak-anak bermain. Angin sepoi-sepoi membawa aroma harum bunga melati yang sedang mekar. Kehidupan di Harmoni itu sederhana, damai, dan penuh kegembiraan. Ini adalah tempat di mana perbedaan dirayakan, dan persatuan adalah cara hidup. Pak Ahmad, dengan senyum hangatnya dan mata yang ramah, adalah seorang Muslim yang taat. Bu Ani, seorang wanita yang ceria dan pekerja keras, adalah seorang Kristiani yang taat. Bu Dewi, yang dikenal karena kebijaksanaan dan kelembutannya, adalah seorang Hindu yang taat. Meskipun berbeda keyakinan, mereka memiliki ikatan persahabatan yang erat dan tujuan yang sama, kesejahteraan harmoni. Setiap pagi, saat matahari mengintip di ufuk timur, Pak Ahmad, Bu Ani, dan Bu Degi bersenang-senang desa lain. Bersama-sama mereka membersihkan jalan, merawat kebun desa, dan bagi cerita. Tawa keberbagai di seluruh bukti keharmonisan yang berjaga. Anak-anak Harmoni adalah perwujudan dari persatuan. Mereka bermain bersama tanpa beban, tawa mereka menggemakan semangat harmonis desa. Mira kecil dengan mata berbinar dan tawanya yang menular berlari bersama sahabatnya Adi, seorang anak laki-laki nakal berhati emas. Perbedaan mereka memudar saat mereka berbagi rahasia, mimpi, dan petualangan. Ketika seorang warga desa jatuh sakit, semua orang datang bersama untuk memberikan dukungan. Entah itu menyiapkan makanan, menjalankan tugas, atau sekadar menawarkan kata-kata penghiburan, penduduk desa Harmoni percaya dalam menghadapi tantangan sebagai satu kesatuan. Persatuan mereka adalah kekuatan mereka. Kasih sayang mereka adalah mercusuar harapan. Harmoni lebih dari sekadar desa. Ini adalah bukti kekuatan persatuan dan pengertian. Acara budaya adalah hal yang biasa, menyatukan orang-orang untuk merayakan keragaman mereka. Dari kemeriahan perayaan Idul Fitri hingga kemeriahan Natal dan ritual Diwali yang penuh warna, setiap acara adalah perayaan atas kemanusiaan yang mereka bagi. Di Harmoni, tidak ada ruang untuk diskriminasi. Suara semua orang didengar, dan setiap pendapat dihargai.
Ketika terjadi perbedaan pendapat, mereka diselesaikan melalui dialog dan mufakat yang damai. Penduduk desa percaya bahwa harmoni sejati terletak pada menghormati dan merangkul perbedaan mereka. Tuh, ini kenapa ya? Oh, nggak nyala. Dengan hatiku, karena hatiku mudah layu. Jangan kamu bermain-main, karena ku tak bermain. Apa motornya, Har? Nggak tahu ini mati kok, Bre. Nggak bisa diselatar? Iya nih. Ini mau di-stepin sampai rumah aja, Pak? Yuk, boleh, yuk. Yaudah, yuk. Udah sampai sini ya, Andre. Sampai sini? Ya. Udah. Terima kasih ya. Duluan, Har. Ya. Seram. Selanjutnya Asyhadu an la ilaha illallah. Sampai Allah di mana kita
kasih uang saku belum guys sama ibu. Aku kasih aja ya. Hati-hati ya, semangat. Kampung Pelangi, nama yang penuh warna dan keceriaan. Kampung Pelangi, yang berarti Rainbow Village, adalah sebuah desa yang telah mengalami transformasi luar biasa. Terletak di jantung Indonesia, desa ini dulunya tidak selalu secerah sekarang. Sebelum menjadi destinasi wisata yang terkenal, Kampung Pelangi adalah desa yang biasa saja. Dahulu desa ini hanya kampung, tempat tinggal sederhana dengan kehidupan yang apa adanya. Penduduknya hidup dengan sederhana, mengandalkan pertanian dan kerajinan tangan untuk bertahan hidup. Rumah-rumahnya berwarna kusam, mencerminkan perjuangan penduduknya. Kehidupan di desa ini penuh dengan tantangan, namun penduduknya selalu berusaha untuk tetap bertahan. Namun, di balik dinding-dinding yang lapuk, semangat persatuan tetap hidup. Meskipun kondisi fisik desa ini tidak ideal, penduduknya memiliki semangat yang kuat dan rasa kebersamaan yang tinggi. Penduduk desa, yang terikat oleh ikatan keluarga dan pengalaman bersama, berpegang teguh pada harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Mereka bekerja sama untuk mengubah desa mereka menjadi tempat yang lebih baik, penuh warna dan kehidupan. Kehidupan di kampung jauh dari kata mudah. Setiap hari adalah perjuangan, dan setiap langkah terasa berat. Peluang sangat terbatas, dan banyak yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pekerjaan sulit didapat, dan pendapatan seringkali tidak mencukupi. Beban keadaan mereka seakan merembes ke dinding-dinding rumah yang mereka tinggali. Rumah-rumah yang dulu mungkin penuh warna, kini hanya menyisakan bayangan masa lalu. Catnya terkelupas, memudar, mencerminkan semangat warga yang meredup. Setiap retakan di dinding seolah menceritakan kisah perjuangan mereka. Anak-anak bermain di antara jalan setapak yang berdebu. Tawa mereka menggemakan ketahanan jiwa manusia. Mereka menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, meski hidup penuh tantangan. Tetapi bahkan dalam permainan mereka, orang bisa merasakan kerinduan akan sesuatu yang lebih. Mereka bermimpi tentang masa depan yang lebih cerah tentang peluang yang lebih baik, dan tentang kehidupan yang lebih berwarna. Adi, seorang pemuda dengan hati yang penuh impian, menolak untuk membiarkan keputusasaan mewarnai masa depan mereka. Dia adalah sosok yang percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang yang menyamar. Dengan semangat yang tak tergoyahkan, Adi bertekad untuk membawa perubahan positif ke desanya. Dia melihat keindahan yang tersembunyi di balik permukaan, potensi yang menunggu untuk dilepaskan. Setiap sudut desa yang terlupakan menyimpan cerita dan harapan yang belum terungkap. Adi yakin bahwa dengan sedikit usaha dan banyak cinta, desanya bisa menjadi tempat yang penuh warna dan kehidupan. Sebuah ide muncul dalam dirinya, secerah dan seberani pelangi yang menghiasi langit setelah badai. Ide itu adalah untuk menggunakan warna sebagai alat perubahan. Warna-warna cerah yang bisa menghidupkan kembali semangat dan kebanggaan warga desa. Bagaimana kalau kita warnai rumah kita? Dia berani bermimpi. Adi mengajak para warga untuk bergabung dalam visinya, menjelaskan bagaimana warna bisa mengubah suasana hati dan memberikan harapan baru. Dengan antusiasme yang menular, dia berhasil meyakinkan mereka untuk memulai proyek ini bersama-sama. Visinya sederhana namun mendalam untuk mengubah desa mereka dengan warna-warna yang mencerminkan semangat hidup mereka. Kampung Pelangi, begitu mereka menyebutnya, kini menjadi simbol kebangkitan dan persatuan. Setiap rumah yang dicat adalah bukti bahwa dengan kerja sama dan impian yang besar, segalanya mungkin. Antusiasme Adi menular. Dia berbagi visinya dengan penuh semangat, menyalakan percikan harapan di hati sesama penduduk desa. Awalnya ada keraguan, bisikan-bisikan tentang ketidakmungkinan dan buang-buang waktu. Tetapi Adi bertahan, keyakinannya tak tergoyahkan. Dia mengingatkan mereka tentang kekuatan mereka, persatuan mereka, impian bersama mereka. Perlahan, hati mulai terbuka, dan tangan terulur untuk membantu. Di tengah hamparan sawah hijau dan pohon kelapa yang bergoyang, terdapat desa Sukamakmur. Desa ini istimewa karena kerukunan warganya yang sangat erat. Tidak seperti desa lain yang keputusannya seringkali datang dari atas, Sukamakmur punya cara unik. Di sini, suara setiap warga sangat dihargai. Keputusan dibuat bukan dengan paksaan, tapi dengan mufakat, melalui tradisi yang sudah turun-temurun, yaitu musyawarah.
Semangat kebersamaan adalah kunci utama dalam proses pengambilan keputusan di Sukamakmur. Setiap warga sadar bahwa kesejahteraan bersama bergantung pada kemampuan mereka untuk bekerja sama, saling mendengarkan, dan mencari solusi yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Rasa tanggung jawab bersama ini menjadi dasar dari pendekatan unik mereka dalam mengelola desa. Di pusat desa Sukamakmur, berdiri sebuah bangunan sederhana namun penting, Balai Desa. Disinilah warga berkumpul untuk membahas berbagai hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Setiap bulan, suara kentongan yang ritmis bergema di seluruh desa menandakan dimulainya pertemuan desa. Pertemuan ini menjadi wadah untuk berdialog terbuka dan memecahkan masalah bersama. Mulai dari membangun jalan baru, memperbaiki jembatan yang rusak, mengelola sumber air sungguh mesisi dan sesemua bidang darj. Tidak sandang masalah salzer syatin pengecil untuk dibicarakan. Musyawarah pada dasarnya adalah proses berunding dan berkonsultasi. Ini adalah ruang di mana setiap warga, tanpa memandang status sosial atau latar belakang ekonomi, diberi kesempatan untuk menyuarakan pendapat dan keprihatinan mereka. Ketika muncul suatu masalah, kepala desa memimpin pertemuan dan memastikan semua orang mendapat giliran bicara. Musyawarah bukanlah tentang memenangkan argumen atau memaksakan pandangan pada orang lain. Sebaliknya, ini tentang menemukan titik temu, memahami berbagai perspektif, dan mencapai solusi yang dapat diterima oleh mayoritas. Warga mendengarkan dengan saksama sudut pandang satu sama lain, terlibat dalam dialog yang saling menghormati, dan berusaha memahami kebutuhan dan kepilihan sesama anggota masyarakat. Setelah semua orang berkesempatan untuk menyampaikan pikiran dan ide mereka, warga Sukamakmur bergerak menuju pengambilan keputusan. Terkadang, mufakat muncul secara alami selama diskusi. Namun, jika ada perbedaan pendapat, warga menggunakan sistem pemungutan suara yang sederhana namun efektif. Setiap warga, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, diberikan satu suara. Pilihan yang mendapatkan suara terbanyak kemudian diadopsi sebagai keputusan bersama desa. Sistem ini memastikan bahwa keputusan dibuat secara demokratis, mencerminkan kehendak mayoritas, dengan tetap menghormati pendapat minoritas. Desa Makmur adalah desa yang penuh semangat. Para petani bekerja keras di sawah, nelayan melaut mencari ikan, pedagang di pasar menjajakan hasil bumi dan makanan lezat, pekerja pabrik membantu membuat barang untuk semua. Penduduk desa Makmur sudah seperti keluarga. Mereka saling membantu saat susah. Mereka berbagi suka dan duka. Anak-anak bermain bersama, tawa mereka riang di seluruh desa. Hidup di desa Makmur damai dan bahagia. Penduduknya bersyukur atas nikmat yang mereka terima. Mereka hidup rukun dengan alam dan sesama. Setiap pagi, matahari terbit di atas sawah yang hijau menjanjikan hari baru yang penuh harapan dan kebahagiaan. Desa Makmur adalah bukti semangat gotong royong dan kerja keras. Suatu hari, awan hitam menutupi langit. Hujan turun dengan derasnya, sungai meluap, membanjiri desa. Rumah-rumah rusak, sawah hancur. Penduduk desa kehilangan harta benda dan mata pencaharian. Ketakutan dan keputusasaan menyelimuti hati mereka. Banjir itu adalah bencana yang mengerikan. Bencana ini menguji semangat warga desa. Namun, di tengah kesulitan, mereka tidak kehilangan harapan. Mereka ingat pentingnya persatuan dan ketabahan. Members Juru Bazas harus bersatu untuk mengatasi tantangan ini. Banjir surut, meninggalkan jejak kehancuran. Namun, semangat warga desa tidak luntur. Mereka mulai membangun kembali hidup mereka, sedikit demi sedikit, bahu-membahu. Mereka saling membantu membersihkan puing-puing. Mereka berbagi makanan dan tempat tinggal yang tersisa. Mereka bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki rumah dan desa mereka. Pemerintah juga mengulurkan tangan. Mereka memberikan makanan, air, dan tempat tinggal kepada keluarga yang terdampak. Mereka membantu membangun kembali infrastruktur yang rusak. Semangat persatuan dan solidaritas terpancar di masa sulit ini. Warga desa menunjukkan ketangguhan dan tekad yang luar biasa. Pemerintah menyelenggarakan program pelatihan untuk warga desa. Mereka belajar keterampilan baru seperti pertukangan, menjahit, dan komputer. Keterampilan ini akan membantu mereka membangun kembali hidup dan mencari peluang baru. Warga desa menyambut peluang ini dengan tangan terbuka. Mereka bertekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Dengan keterampilan baru dan semangat pantang menyerah, penduduk desa Makmur membangun kembali desa mereka. Mereka mengubah tragedi menjadi peluang untuk tumbuh dan maju.
Desa makmur yang pernah hancur oleh banjir, kini berdiri sebagai mercusuar harapan dan ketangguhan.